adalah terdokumentasi dengan baik. Ini yang menjadi latar belakang kenapa Atlas ini dibuat atau dikembangkan oleh P2PK sebagai regulator atau pembina ya profesi keuangan, dan IAPI sebagai asosiasi profesi akuntan publik di Indonesia. Nah, jadi sebenarnya dari penjelasan tersebut jelas ya bahwa Atlas adalah aplikasi yang memang sangat bermanfaat bagi auditor ya, termasuk juga mungkin nanti auditor internal ya di perusahaan atau auditor pemerintah ya yang selama ini juga melakukan audit terhadap instansi atau BUMN ya. Jadi itu yang menjadi latar belakang kenapa Atlas ini kemudian diperlukan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin membuka aplikasinya. Oke, jadi sebenarnya Atlas ini kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan baca di buku panduan ya, atau pernah ikut workshop atau pelatihan tentang Atlas, sebenarnya secara umum bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah petunjuk umum, yang kedua adalah petunjuk teknis. Nah, karena di kesempatan ini kita lebih kepada materi pengenalan aplikasi Atlas, jadi fokus kita adalah petunjuk umum dalam mengaplikasikan Atlas. Karena memang untuk sampai pada benar-benar final atau selesai menggunakan aplikasi Atlas itu membutuhkan waktu yang memang panjang ya. Sehingga memang karena keterbatasan waktu ya kita jelaskan dulu bagaimana petunjuk secara umumnya. Bapak Ibu sebelum masuk ke penggunaan Atlas, bagi yang mungkin belum tahu, yang ingin mendapatkan aplikasi Atlas, sebenarnya bisa mendownload aplikasi Atlas itu di websitenya p2pk.kemenq.go.id ya. Nanti di sana ada ada menu unduh. Nah, kemudian akan ada aplikasi Atlas yang bisa diunduh. Jadi sebenarnya aplikasi Atlas ini adalah aplikasi yang gratis ya, tidak berbayar, karena ini dibuat oleh P2PK dan IAPI secara free, bagian dari CSR P2PK. Sehingga Bapak Ibu bisa mendownload di websitenya P2PK. Nah, apabila sudah berhasil mendownload, nanti Bapak Ibu bisa mencoba bagaimana cara pengisiannya sambil mengikuti penjelasan petunjuk umum yang akan saya sampaikan. Oke. Yang pertama adalah spesifikasi perangkat lunak dan keras ya. Jadi Atlas ini mensyaratkan agar aplikasi Microsoft Excel yang digunakan itu minimal ya adalah
yang versi 2013 ke atas. Kenapa harus yang 2013 ke atas? Karena kalau tidak, nanti ada rumus otomatis yang tidak terbaca. Misalnya nanti akan ada keterangan seperti ini ya. Jadi muncul tulisan pagar, kemudian tulisannya name. Nah, itu artinya rumusnya tidak terbaca. Jadi memang aplikasi Atlas ini mensyaratkan agar Bapak Ibu menggunakan Microsoft Excel yang versi 2013 ke atas. Ada yang bisa 2013 ya minimal, kemudian ada 2016, 2019 atau yang Excel 365 ya. Nah, kemudian spesifikasi yang lain adalah karena Atlas ini berbasis Excel, maka dia ukurannya sangat besar ya. Sehingga RAM-nya itu minimal 4 GB dan prosesornya minimal iCore 5. Tapi sebenarnya kalau laptop atau PC yang sekarang ini 4 GB itu mungkin sudah umum ya. Jadi sudah aman sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, limitasi periode laporan keuangan. Atlas itu hanya laporannya periode keuangannya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ya, sesuai dengan ini ya, periode laporan keuangan pada umumnya ya. Kemudian yang ketiga, Atlas merupakan aplikasi standalone dan digunakan hanya untuk satu perikatan serta satu auditor pengguna. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau sudah ada yang pernah menerapkan ketika mengaudit, ya, maka Atlas ini dia sifatnya hanya satu komputer, satu perikatan ya, atau satu aplikasi, satu perikatan. Jadi satu aplikasi Atlas itu hanya satu perikatan. Sehingga di satu sisi ini menjadi kendala ya, kalau mau mengerjakan secara berbarengan maka dia akan lebih sulit. Meskipun sebenarnya teknologi sekarang itu sudah memungkinkan ya. Jadi Microsoft Excel sih sudah mengeluarkan semacam ya Google Drive ya, yang nanti disimpan di cloud. Nah, nanti itu bisa dibuka berbarengan, tapi sheet-nya saja yang berbeda. Jadi jangan pada sheet yang sama. Nah, sehingga tips manajemen penggunaan Atlas adalah sebaiknya ditunjuk personil khusus yang melakukan administrasi Atlas di setiap KAP. Jadi satu orang nanti memegang satu proyek atau satu pekerjaan yang itu di-input di aplikasi Atlas. Nah, bagi yang tidak mengerjakan Atlas itu bisa mengerjakan proses audit yang lain, misalnya menyelesaikan pekerjaan risk response khusus untuk setiap pengujian substantif akun misalnya ya. Karena memang satu orang itu satu proyek atau satu pekerjaan ya. Yang lain harus dibagi ke pekerjaan yang lain. Nah, kemudian masuk ke bagaimana cara pengisian kertas kerja Atlas. Nah, pertama kali adalah kita masuk ke beranda ya di aplikasi Atlas. Oke. Ini tampil. Bukan Atlasnya. Berarti saya harus ganti ini ya, share-nya. Sebentar saya akan share ya, oke. Oke, ini jadi ini saya sudah buka nih aplikasi Atlas yang saya
download di websitenya p2pk.kemenq.go.id. Jadi dia masih aplikasi yang kosong ya, aplikasi yang kosong yang belum terisi. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ingin mencoba bisa mendownload ya aplikasi Atlas di websitenya p2pk.kemenq.go.id. Nanti akan ada masuk ke menunya, menu unduh, kemudian nanti ada aplikasi Atlas. Nah, Bapak Ibu, ini aplikasi Atlas. Jadi kita yang pertama kali masuk ke berandanya. Oke, kita tunggu sebentar karena memang ini lumayan berat ya. Oke, masih proses. Ya, kembali ke slide ya. Di langkah kelima atau dari petunjuk umum penggunaan aplikasi Atlas adalah ya kita harus memiliki atau mendownload dulu aplikasi Atlas tersebut. Nah, nanti setelah itu kita akan tahu. Jadi ini kalau yang belum mendownload bisa ke ini ya, ketik pppk.kemenq.go.id. Nah, nanti ada di sini menu unduh. Nanti di menu unduh ini nanti akan ada aplikasi Atlas yang bisa di-download. Nah, sehingga nanti dapat aplikasi Atlas yang masih kosong ya, yang belum ada isian sama sekali, nanti yang bisa digunakan. Oke, ini masih proses download membuka aplikasi Atlasnya. Sebentar. Oke, sambil menunggu, jadi saya lanjutkan bahwa tahapan atau proses penggunaan aplikasi Atlas ini kita buka dulu aplikasi Atlasnya, kemudian nanti masuk ke beranda. Nah, kemudian nanti ada keterangan tentang cara pengisian atau informasi tentang
cara pengisian. Yang pertama terkait dengan tanda bintang ya. Jadi kalau bintang 1 itu artinya kolom akan terisi secara otomatis. Kemudian bintang 2 itu nanti pengisiannya menggunakan drop down atau pilihan ya. Kemudian yang bintang 3 itu diisi secara manual. Kemudian ada yang warna kotak atau sel, yang kuning itu diisi secara manual, yang putih otomatis, kecuali terdapat informasi isilah maka diisi secara manual, sedangkan yang hijau itu adalah yang pilihan drop down. Oke, masih proses ini atlasnya. Ini masih proses pembukaan atlasnya 72% ya. Oke, masih
Baik. Ini yang bisa saya buka. Susah nih, Pak. Belum baca deh. Testisnya belum baca. Belum baca. Ini loading aplikasinya, Bapak Ibu. Mohon ditunggu sebentar ya. Suaranya masuk nggak ya? Folder webinar. Masuk ya? Langsung situ aja. Ini suaranya nggak ada ya? Saya juga nggak merasa ada suara deh. Tes 1 2 Bapak Ibu, bisa didengarkan? Ya. Saat ini baru menunggu loading untuk aplikasinya. Mohon bersabar sebentar. Sambil menunggu aplikasi, ini ada beberapa pertanyaan Pak Yudika. Bisa sambil dijawab. Apa kelebihan aplikasi Atlas ini dibanding dengan ACL? Oke, mohon maaf Bapak Ibu semua karena ternyata ini proses pembukaan aplikasi Atlasnya agak lambat ya. Saya tidak tahu, mungkin karena ya kadang
masalah ininya mungkin ya, masalah apa, aplikasi yang dibuka di laptop saya mungkin ya. Meskipun ya selama ini sebenarnya juga lancar, tapi mungkin ini ada kendala. Kita lagi usahakan untuk memindahkan ke komputer yang lain. Ya, tadi Bu Ika menyampaikan ada pertanyaan apa keunggulan ya dari aplikasi Atlas ini dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya. Jadi sebenarnya aplikasi pengauditan yang ada itu sebenarnya sudah banyak ya, atau ada ya paling tidak 5 aplikasi. Ada apa, ACL, Audit Common Language, kemudian ada desktop audit ya, dan yang lain-lain. Tes. Bisa kedengaran? Oke. Ya, jadi pertanyaan dari salah satu peserta adalah apa kelebihan dari aplikasi Atlas dibandingkan dengan ACL ya, atau Audit Common Language. Seperti yang kita ketahui sebenarnya aplikasi selain Atlas ya, ada beberapa ya, ada ACL, kemudian ada desktop audit ya, dan yang lain-lain. Kalau dibandingkan dengan Atlas, yang jelas kelebihannya ya Atlas ini free ya, tidak berbayar. Nah, sedangkan yang lain itu berbayar. Sehingga kalau kita ingin menggunakan ya tentunya kita harus berlangganan atau membeli aplikasi tersebut. Itu yang jelas keunggulan atau kelebihan dari aplikasi Atlas, karena memang aplikasi Atlas ini dibuat oleh P2PK dan IAPI untuk membantu auditor dalam pelaksanaan audit, tapi tentunya dengan biaya yang murah atau free ya. Meskipun juga sampai saat ini mungkin masih ada kelemahan karena memang masih berbasis Excel ya, tapi ini sudah bisa dipakai oleh auditor ketika melaksanakan audit. Saya juga di kantor itu sudah menerapkan, tim saya juga sudah menggunakan, sehingga meskipun berbasis Excel tapi visible untuk digunakan pada saat melaksanakan audit di lapangan ya. Yang berikutnya memang seperti yang kita ketahui bahwa kantor akuntan publik itu akan secara rutin diawasi oleh P2PK. Nah, P2PK itu lebih akan mendorong dan merekomendasikan agar kantor akuntan publik menggunakan aplikasi ini ketika nanti diperiksa atau dicek kertas kerjanya oleh P2PK, akan lebih memudahkan P2PK mengecek hasil pekerjaan auditor. Nah, jadi itu kelebihan Atlas ya, yang jelas tidak berbayar, sehingga kita tentunya bisa memanfaatkan Atlas ini untuk membantu, mempermudah, mempercepat penyelesaian kertas kerja pemeriksaan. Dan ya tinggal di-download saja di websitenya P2PK tadi ya. Itu kelebihan dari Atlas ya dibandingkan dengan aplikasi audit yang ada di atau yang beredar di pasaran. Sebentar kita coba konekkan lagi. Oke. Oh, ini masih belum bisa ya. Prosesnya, di saya downloadnya di website p2pk.go.id ya.
Ini coba saya buka kembali ya. Proses. Mudah-mudahan ini bisa lebih cepat. Oke, 30% ya. Oke, baik. Ini sudah bisa kita buka. Ya. Oke, ini saya buka yang sudah saya isi ya, yang sudah saya isi. Ya, sebenarnya tadi saya ingin menyajikan juga yang masih kosongan, tapi mungkin karena tidak lancar, takutnya nanti terlalu lama menunggu. Jadi Bapak Ibu, inilah tampilan depan dari aplikasi Atlas ya. Di sini di beranda, ini namanya beranda. Ini ada tulisannya ya beranda. Ini ada informasi yang harus diisi oleh auditor ya. Ada identitas auditor, kemudian identitas klien, dan informasi perikatan. Jadi ada 3 informasi ini yang harus diisi. Nah, kembali ke tadi. Di slide saya tadi yang menjelaskan bahwa ada informasi yang harus diperhatikan ketika mengisi aplikasi Atlas ini. Yang pertama kaitannya dengan tanda bintang dan warna ya. Di beranda ini ada tanda bintang yang ditampilkan. Nah, jadi ada bintang 3 tadi, bintang 1, kemudian bintang 2 ya. Nah, sebenarnya di paling bawah ada keterangan, yang 1 itu otomatis, jadi kita tidak bisa mengisi, karena itu nanti artinya bukan nggak bisa mengisi, tapi di berandanya tidak bisa kita isi, tapi nanti ada di bagian lain kita mengisinya, yang terkait dengan ini ya, susunan tim perikatan. Jadi susunan tim perikatan itu tidak bisa diisi di beranda. Jadi kalau kita isi misalnya, dia akan menolak karena nanti ngisinya di tim ya, di sheet yang tim perikatan. Tapi yang bintang 3 dan bintang 2, nah bintang 3 ini manual, kita bisa isi. Misalnya kita mau isi kantor akuntan publiknya, misalnya Dr. Andes Yusuf dan rekam, kemudian nama akuntan publiknya misalnya Yusuf Anwar ya.
Kemudian nama kliennya misalnya PT Mardika Insan Mulia, alamat Gedung The City Tower, lantai 12, suite 35 Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat misalnya. Nomor teleponnya, kemudian nomor pokok wajib pajak ya. Kemudian sektor usaha. Nah, karena dia bintang 2, sektor usaha ini kita bisa pilih. Di aplikasi atas sudah disiapkan ya. Tinggal kita pilih sektor usahanya apa. Misalnya pertambangan, kita klik pertambangan, properti, kita klik properti. Jasa, kita klik jasa ya. Status kepemilikan, nah ini juga kita klik karena bintang 2. Apakah dia swasta, non-go public, swasta go public, BUMN atau BUMD, sektor publik, koperasi, yayasan. Nah, nanti kita tinggal klik saja. Kemudian informasi perikatan, ini kita isi manual. Tahun bukunya, kemudian tipe perikatannya, apakah nah ini pilihan berulang atau tahun pertama, jenis perikatan ya. Apakah ya ini audit atas laporan keuangan. Nah, standar auditnya juga standar profesional akuntan publik atau SPAP. Nah, yang standar akuntansinya tergantung kita kliennya menerapkan SAK apa. Kalau dia TBK, SAK umum konvergensi IFRS, kemudian yang non TBK, kalau dia menengah ya mungkin SAK etap, kalau yang masih skala kecil atau mikro nanti SAK MKM, atau yang berbasis syariah ya nanti SAK syariah. Jadi di beranda itu sebenarnya sudah ada ya tanda bintang. Nah, kita tinggal ikuti saja. Yang otomatis kita berarti tidak bisa mengisi di beranda, tapi nanti ada sheet yang lain, kemudian yang bintang 2 kita tinggal milih drop down tadi, sedangkan yang bintang 3 itu kita isi manual. Kemudian berikutnya format pengisian, penyajian dan supervisi kertas kerja. Nah, tadi yang di beranda tadi ya, tim perikatan itu tidak bisa kan tadi diisi ada keterangan bintang 1 ya. Nah, itu bisa diisinya nanti di form A1103A. Nah, jadi kalau kita lihat di aplikasi atlasnya, di beranda ini ada tampilan audit cycle, kemudian ada konten ya. Nah, audit cycle ini menjelaskan tentang siklus audit berdasarkan basis risiko. Jadi audit berbasis risiko. Mulai dari pra perikatan ya, kemudian risk assessment, kemudian risk response, dan terakhir nanti ke reporting. Jadi ini informasi untuk memudahkan auditor memahami alur dalam pelaksanaan audit dengan audit berbasis risiko. Jadi ada sebenarnya kan tadi secara standar atau secara teori audit ada 3 tahap, yaitu risk assessment, risk response, dan reporting. Tapi di aplikasi Atlas ini ditambahkan di risk assessment itu ada praperikatan. Nah, yang berikutnya ada konten. Nah, konten ini menjelaskan ya tahapan-tahapan audit secara detail. Jadi kita tinggal nanti mengklik apa saja yang akan kita lakukan dalam tahapan audit, dan usahakan dia berurutan karena ini saling berhubungan, mulai dari pre-engagement, kemudian risk assessment, risk response, completing and reporting, dan general. Nah, di sini juga ada gambar ini ya, gambar chart.
Nah, ini sebenarnya kalau kita klik untuk mengetahui status pengerjaan kertas kerja pemeriksaan kita. Nah, ini karena ini yang saya ambil ini yang bisa saya buka ini atlas yang sudah saya isi ya dengan tim waktu mengaudit, maka dia akan statusnya kelihatan komplit semua. Nah, sebenarnya tapi kalau kita baru menggunakan itu dia akan keterangannya incomplete. Nah, tapi kalau kita sudah mengisi, maka dia akan statusnya ini kelihatan. Nah, jadi di sini 100% komplit ya. Artinya kita sudah mengisi semua kertas kerja yang ada di aplikasi Atlas. Nah, untuk kembali lagi kita klik beranda lagi. Kemudian nah, konten tadi yang saya jelaskan tadi di PowerPoint-nya adalah untuk mengisi ini ya, surat perikatan ini. Oh, benar. Dia nggak otomatis ya? Oke, maaf Bapak Ibu, ini ternyata tampilannya masih PowerPoint saya. Nah, ini saya ulangin. Kalau kita masuk ke tampilan beranda lagi, ya. Jadi di tampilan beranda ini nanti ada audit cycle, kemudian konten. Nah, ini kita klik ya, audit cycle ini menjelaskan tentang siklus audit, mulai dari pra-perikatan, kemudian risk assessment, risk response, dan reporting ya. Nah, ini untuk memudahkan auditor atau membantu auditor untuk memahami siklus. Kemudian yang penting itu di konten ini. Nah, di konten ini akan ada 5 tahapan. Yang pertama pre-engagement, kemudian risk assessment, risk response, completing and reporting, dan yang terakhir general. Ini sebaiknya diisi secara berurutan agar prosesnya itu bisa lebih lengkap, sehingga karena memang ini ada saling berhubungan ya. Nah, yang terkait dengan tadi pengisian tim perikatan. Nah, tadi di beranda kan tim perikatan ini tidak bisa diisi karena dia otomatis. Mengisinya itu harus melalui kertas kerja A130. Yang satu ini ya diisinya di kertas kerja A atau indeks A1103 tadi siapa yang partnernya siapa ya, ini partner yang nanti akan menandatangani opini, kemudian ketua tim ini yang akan memimpin project auditnya, kemudian anggota timnya siapa, dan bisa lebih dari 10 sampai 15 bisa, tinggal diisikan saja. Nah, nanti ini akan otomatis terisi di beranda tadi ya. Ini kaitannya dengan susunan tim perikatan. Oke, itu ya terkait dengan pengisian tim ya, atau tim perikatan. Kemudian berikutnya di sini jelaskan bahwa format pengisian tanggal diisi dengan format tanggal, garis miring bulan, dan garis miring tahun.
untuk yang komputer atau PC-nya disetting dengan region Indonesia. Jadi ya karena kita settingannya tanggal atau garis miring bulan dan garis miring tahun, nanti kita pilih regionnya Indonesia. Nah, karena kalau kita regionnya Indonesia tapi terbalik, misal bulan dulu baru tanggal, kemudian tahun, nanti dia tidak akan mengisi atau error. Kemudian format waktu, nah nanti diisi dengan yang depannya itu jam, kemudian belakangnya adalah menit, untuk format waktu 24 jam ya. Apabila auditor menggunakan format selain versi Indonesia, maka harus menyesuaikan dengan format pengisian tanggal dan waktu secara tepat. Misalnya kalau Amerika mungkin nanti yang duluan bulannya ya, bukan tanggalnya, bulannya, tanggal baru tahun. Nah, nanti daripada pusing, mendingan di setting dulu, setting regionnya adalah Indonesia. Saya kasih contoh ya, yang terkait dengan itu, misalnya di Atlas, nah di sini ya pengisian di sini misalnya untuk alokasi jam, jasa, dan perencanaan lainnya. Nah di sini kita mengisi nanti siapa yang menyiapkan, kemudian siapa yang mereview. Ini juga kalau warnanya, nah tadi terkait dengan warna ya, karena kalau warnanya hijau itu dia otomatis dia drop down, kalau kuning manual, kalau putih otomatis. Nah misalnya ini tadi sudah dikasih inisial siapa yang anggota, kemudian siapa yang ketua tim. Nah, nanti ini yang menjadi identitas yang akan kita isikan. Nah, misalnya yang tanggal tadi, nah ini kalau udah settingannya region Indonesia, maka yang pertama itu tanggal, yang kedua bulan, dan yang ketiga adalah tahun. Kemudian ini jamnya ya, jamnya yang paling depan itu jam, yang belakang itu adalah menitnya. Jadi nanti kaitannya ke sini ya, dengan yang dimaksud dengan petunjuk umum untuk masalah tanggal dan waktu ya. Oke, kemudian kembali ke Atlas. Kembali ke PowerPoint-nya. Berikutnya petunjuk umum terkait dengan dalam mengisi pilihan drop down itu tidak boleh di-copy dan di-paste dari jawaban sebelumnya. Jadi karena drop down ini kita harus memilih ya, kita harus klik, maka kita tidak boleh mengcopy. Karena kalau kita mengcopy, khawatirnya nanti rumusnya akan error atau akan salah. Nah, jadi harus diklik dulu, kemudian nanti dipilih pilihannya apa. Yang berikutnya, pada kertas kerja tertentu, pilihan jawabannya atau tidak dari menu drop down pada masing-masing kertas kerja analisis akan berpengaruh pada simpulan akhir dari setiap proses seperti pada tahap praperikatan. Nah, jadi nanti kita kalau di kertas kerjanya ada pilihan atau menu drop down, itu benar-benar harus kita pahami ya, karena nanti akan menyimpulkan sesuai dengan pilihan kita. Coba saya contohkan misalnya ya, nah misalnya ini misalnya berkaitan misal dengan integritas manajemen misalnya. Di sini kan ada pilihan ada drop down ya atau tidak. Ketika kita menyimpulkan tidak, maka nanti kesimpulannya juga akan mengikuti dari kesimpulan kita. Tapi kalau kita pilih ya, dia juga akan berubah sesuai dengan
pilihan. Ini misalnya saya rubah semua ya. Dari yang misalnya sebelumnya integritas manajemen misalnya low. Kenapa low? Karena memang terkait dengan checklist pertanyaannya saya jawab tidak semua misalnya. Nah, tapi kalau kita rubah ya ini yang tadi dimaksud tidak boleh di copy ya, tapi kita harus klik. Nah, misalnya ini. Nah, dia akan berubah dari yang low kesimpulannya menjadi high. Itu yang dimaksud dengan penjelasan tadi ya, yang kenapa menu dropdown ini menyimpulkan berbeda sesuai dengan pilihan yang kita lakukan. Berikutnya, yang 10 adalah setiap kertas kerja terdapat kotak lampiran kertas kerja yang dimungkinkan untuk menambahkan lampiran atau attachment dokumen yang relevan yang mendukung prosedur pengujian di setiap kertas kerja dengan menggunakan fasilitas hyperlink atau link pada Excel. Jadi kita bisa nanti melampirkan ya, kalau ada dokumen yang mau kita lampirkan. Berikutnya, pada setiap kertas kerja terdapat status KKP untuk memastikan kertas kerja telah lengkap terisi atau kesimpulan terkait prosedur yang dilakukan telah ditetapkan. Jadi di masing-masing kertas kerja itu di bawahnya ada kesimpulannya ya. Ini kita lihat. Jadi status KKP itu akan komplit ketika kita sudah mengisi semua hal yang terkait dengan penyelesaian kertas kerja di masing-masing indeks KKP tersebut. Jadi kalau sudah komplit seperti ini ya berarti kita sudah menyelesaikan indeks kertas kerja yang kita isi. Berikutnya, setiap kertas kerja terdapat tombol navigasi dengan nama indeks dan nama indeks untuk berpindah secara langsung ke kertas kerja yang dituju. Jadi ini terkait dengan kebutuhan kalau kita ingin pindah. Nah, kita ada klik yang paling atas kanan itu next index. Nah, jadi kita bisa berpindah untuk mengisi ke indeks kertas kerja berikutnya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya bahwa panduan navigasi dapat dilakukan. Jadi di beranda tadi ada pilihan ya di beranda ini. Di beranda tadi ada pilihan oke, kita mau mengisi melalui konten atau dari ya jadi tergantung kita mau kebutuhannya apa itu bisa dilihat, bisa diklik di beranda ya. Ada konten, ada audit cycle, kemudian ada atlas. Nah, ini nanti tinggal kita klik aja. Kalau konten tadi isinya ini ya, tahapan-tahapan, kemudian audit cycle, tahapan audit. Kalau konten tadi itu indeks kertas kerja yang bisa kita isi. Kemudian kalau atlas ini nanti bisa berisi informasi status kertas kerja pemeriksaan. Dan di sini jelaskan bahwa harus berurutan ya, atau sebaiknya berurutan agar pekerjaan auditnya benar-benar sistematis atau berurutan.
Nah, kemudian terakhir, untuk menginput data laporan keuangan unaudited, itu hanya dapat dilakukan setelah melakukan analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien, atau di form atau di indeks A110, atau bisa melalui kertas kerja konten pada indeks D100. Jadi di atlas ini kan sebenarnya ada penilaian terhadap terhadap kelayakan untuk audit klien ya. Nah, tentunya kita harus menilai dulu apakah klien yang mau kita audit ini layak untuk diaudit. Itu ada di indeks A110, yaitu analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Nah, kalau di sini kesimpulannya, di sini ada pertanyaan kan, apakah Anda menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien? Kalau kita pilih ya baru kita bisa masuk ke indeks yang selanjutnya. Tapi kalau kita pilih tidak, maka kita tidak akan nantinya tidak akan bisa masuk ke kertas kerja indeks selanjutnya. Atau bisa di indeks yang D100 ya, D100 itu yang paling ujung, yang ini ya, yang ini D100 input laporan keuangan. Nah, jadi kalau kita tadi kliknya iya, kita baru bisa menginput template laporan keuangan ya, seperti ini. Nah, ini diklik merah ini, nanti kita bisa ngisi. Oke. Tapi kalau kita jawab tadi ya, apa tidak, maka kita tidak bisa ngisi sini, tapi kita bisa mengisinya lewat sini ya. Sini. Jadi itu yang dimaksud dengan petunjuk umum yang poin ke-14. Oke. Oke, itu penjelasan tentang petunjuk umum ya dalam menggunakan aplikasi Atlas. Jadi mohon maaf tadi mungkin ada kendala teknis, sempat agak lama tadi kita membuka aplikasi Atlasnya karena ketika saya download di websitenya P2PK ternyata waktu dibuka agak lama. Saya tidak tahu apakah ada error, sehingga saya pakai yang sudah saya isi ya untuk untuk simulasi. Jadi itu petunjuk umum dalam pengenalan aplikasi Atlas ini yang bisa Bapak Ibu rekan-rekan nanti coba atau praktekkan ya, karena memang aplikasi Atlas ini harus dipraktekkan, karena kalau kita hanya baca panduannya saja tapi tidak kita praktekkan maka kita tidak akan tahu hasilnya ya, apakah memang sudah sesuai bisa diterapkan atau tidak. Untuk sementara itu yang bisa saya jelaskan di dalam materi untuk pengenalan aplikasi Atlas ini. Saya kembalikan dulu kepada Ibu Moderator, Bu Siti Romaika. Silakan, Bu. Terima kasih, Mbak Yudika. Mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan teknis, terutama yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Atlas secara Excel. Ini kami menerima berbagai macam pertanyaan dan juga banyak sekali dari Pak Adi Kawat. Bisakah aplikasi Atlas ini dipakai untuk review LKPD? Ini pertanyaan dulu atau mau langsung dijawab, Pak Yudika? Silakan langsung dijawab. Apakah aplikasi Atlas bisa dipakai untuk review LKPD? Dari Pak Adi Kawat.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. LKPD ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah ya Pak ya. Jadi ini khususnya mungkin yang teman-teman yang bekerja di bidang audit untuk pemerintahan ya atau di sektor publik. Saya secara pasti apakah bisa diterapkan atau tidak secara secara langsung saya belum menerapkan, tapi saya pikir di teman-teman audit BPK ya atau di pemerintahan, misal di inspektorat atau di Bawasda mungkin ya, sepanjang pendekatannya menggunakan risk based audit dan prosedur auditnya juga sama, saya pikir atlas ini bisa diterapkan ya. Apalagi kalau teman-teman di BPK atau di inspektorat misalnya mengaudit BUMN atau BUMD, kan proses penyusunan laporan keuangannya itu hampir sama dengan sektor private atau sektor swasta ya. Tapi kalau laporan keuangan pemerintah daerah kan berbeda dengan laporan keuangan di sektor bisnis, terutama mungkin nanti kan yang sangat berbeda itu kan di COA-nya ya atau di chart of account-nya di pemerintah daerah itu COA-nya sangat banyak dan juga memang berbeda. Nah, paling nanti di panduan atas ini kan dijelaskan kalau COA-nya itu ada yang non-numerik, artinya bukan angka. Nah, itu harus disesuaikan pakai angka. Jadi di aplikasi Atlas ini dia hanya nanti pada saat pengisian ini ya, pengisian atau mapping account, itu dia harus berupa numerik atau angka. Jadi nanti harus disesuaikan kalau misal ada akun yang masih ada huruf, dirubah dulu menjadi angka. Nah, kalau prosedurnya ya tentunya kan kalau di LKPD tidak sama, misal di di tahap awal kan tidak ada praperikatan ya. Kalau di sektor publik atau di pemerintahan jelas itu sudah penugasan ya. Kalau di kantor akuntan publik kan kita melakukan ini dulu kan, melakukan assessment dulu. Apakah klien yang akan kita audit ini layak untuk audit atau bisa kita audit. Di Atlas itu kan ada asesmen awal, yaitu praperikatan. Nah, kita harus asesmen dulu, kalau memang layak, ya kita baru bisa masuk ke tahap selanjutnya, asesmen, kemudian risk response dan reporting. Nah, tapi kalau di teman-teman audit pemerintahan, ya karena memang itu sudah penugasan, ya memang harus diaudit ya. Nah, mungkin nanti di saat asesmen, risk response, dan reportingnya bisa menerapkan prosedur audit yang ada di Atlas ya. Ya tentunya memang harus ada adjustment ya atau ada penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Di kantor akuntan publik pun juga menyesuaikan karena ya kan ada yang diaudit itu perusahaan yang go public, ada yang non go public, ada yang UMKM ya, ada yang menengah. Nah, tentunya kan tidak semua prosedur mungkin itu relevan ditempuh ya. Dan di Atlas pun itu menyiapkan pilihannya. Artinya kalau memang itu tidak relevan, kita bisa memilih tidak relevan. Jadi tidak harus semuanya itu kita iakan karena memang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, artinya kondisi kliennya seperti apa. Kalau memang dia misal tidak punya stok, tidak punya persediaan, ya kita prosedur auditnya tidak menerapkan ya. Jadi kita bisa memilih prosedur audit yang relevan dengan klien yang kita audit. Jadi memang perlu ini Pak, perlu nanti perlu penyesuaian ya untuk audit LKPD
mana prosedur audit yang relevan, yang memang sesuai dengan kebutuhan dari objek yang diauditnya. Itu, Pak. Terima kasih Pak Yudhika. Ini ada berbagai macam pertanyaan, tapi hampir sama. Apakah aplikasi Atlas ini bisa dipakai untuk audit dana kampanye dari Pak Yudhika? Kemudian yang hampir sama lagi, apakah aplikasi Atlas ini bisa dipakai untuk semua jenis kegiatan audit dari misalnya review, progress, dan yang lain-lain? Ini dari Liviani. Kemudian hampir sama dengan Liviani, Ibu Rusmo Sri Hasanah. Apakah audit Atlas dapat digunakan untuk semua jenis audit? Apakah hanya untuk audit laporan keuangan saja dari Pak Wiji Wijaya? Kemudian dari Pak Nelson, apakah bisa dipakai untuk kementerian atau lembaga? Apakah perlu izin untuk penggunaannya? Itu saja, itu hampir semuanya sama Pak Yudhika, jadi mungkin bisa dijawab jadi satu gitu ya. Apakah bisa untuk audit Pemda, apakah bisa untuk LKPD, ini hampir sama semua. Setelah itu ada beberapa pertanyaan yang teknis, itu mungkin bisa dijawab dulu. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaannya, apakah bisa diterapkan untuk mengaudit misalnya dana kampanye, kemudian apa tadi? Kegiatan audit, review, Monep ya. Jadi begini, Atlas itu digunakan untuk audit yang sifatnya general audit. General audit itu apa? Audit atas laporan keuangan yang nantinya akan memberikan opini ya, apakah wajar tanpa pengecualian, wajar dan pengecualian, tidak berpendapat atau tidak wajar ya. Jadi Atlas ini sebenarnya aplikasi yang digunakan untuk audit yang tujuannya adalah mengeluarkan opini dan objeknya adalah laporan keuangan. Laporan keuangannya pun adalah laporan keuangan yang umum. Yang umum itu artinya ada neraca, ada laba rugi, karena nanti yang akan diinput adalah akun-akun yang ada di neraca dan laba rugi. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk dana kampanye? Dana kampanye itu jenis audit khusus atau masuk ke dalam pengertian audit compliance atau audit kepatuhan. Nah, dan yang diaudit itu kan hanya berkaitan dengan penggunaan dana kampanye. Sehingga kalau menggunakan Atlas, yaitu tidak ini Pak, tidak visible ya, tidak pas. Karena apa? Karena dia hanya sebatas menguji kepatuhan penggunaan dana kampanye. Dan akunnya pun kan cuma akun pengeluaran dan pendapatan saja biasanya kan, atau penerima dan pengeluaran kas saja, sehingga ya tidak efektif kalau menggunakan Atlas. Tapi kalau digunakan untuk melihat prosedurnya apa, ya mungkin bisa dipelajari di Atlas. Itu banyak prosedur-prosedur audit yang bisa diterapkan ketika mengaudit misalnya dana kampanye. Tapi juga biasanya kan kalau dana kampanye itu sudah ada ininya ya, sudah ada peraturannya, sudah ada panduannya ya, sehingga kita tinggal mengikuti itu saja. Jadi kalau untuk dana kampanye itu tidak pas ya untuk menggunakan Atlas. Kemudian kalau untuk tadi LKPD tadi memang perlu banyak penyesuaian karena memang tadi akunnya biasanya banyak berbeda, kemudian kalau objeknya mungkin bisa karena memang laporan keuangan pemerintah daerah itu nanti kan ada neraca, ada laporan penggunaan anggaran, laporan realisasi anggaran ya. Nah, cuma memang butuh penyesuaian-penyesuaian
untuk bisa diterapkan di Atlas. Ya tadi kayak di tahap praperikatan ya di audit LKPD kan tidak perlu karena memang itu sudah menjadi penugasan. Mungkin itu penjelasan saya ya untuk apakah Atlas ini bisa diterapkan untuk audit atas dana kampanye, kemudian LKPD, terus apa lagi tadi? Ya. Dana kampanye, kemudian kementerian atau lembaga. Ya, kementerian atau lembaga ya tadi misalnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Ristek ya. Sepanjang memang jenis auditnya itu general audit dan memang objeknya itu ada laporan keuangan, ya bisa saja digunakan, tapi nanti akan ada penyesuaian-penyesuaian untuk prosedur audit yang akan ditempuh. Kemudian apakah menggunakan Atlas ini harus izin? Nah inilah kelebihan dari Atlas karena memang dibuat oleh P2PK dan IAPI untuk membantu auditor dan free. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian bisa download di website secara gratis. Nah, yang jadi masalah kan tinggal bagaimana kita menggunakannya. Nah, makanya Bapak Ibu nanti mungkin bisa ikut pelatihan, ikut workshop tentang bagaimana cara menggunakan aplikasi Atlas. Tapi kalau untuk aplikasi sendiri itu tidak berbayar atau gratis dan tidak perlu izin. Jadi memang itu sudah menjadi fasilitas karena P2PK itu membuat ini secara gratis ya. Jadi itu, terima kasih. Terima kasih Pak Yudika. Ini ada satu pertanyaan lagi teknis ya. Untuk pengisian alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya, serta akumulasi dari indeks A120, serta presentasi total akumulasi dari audit, itu gimana isinya? Mungkin harus diperlihatkan Excel-nya. Oke, baik. Coba saya sajikan aplikasi Atlasnya. Oke, di indeks berapa tadi? A120. 20 ya. Oke. Ya, tentang alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Ya, jadi ini sebenarnya sudah masuk ke petunjuk teknis ya. Jadi petunjuk teknis itu nanti berisi bagaimana cara kita mengisi atau menginput data-data yang ada di aplikasi Atlas. Secara umum saya bisa jelaskan. Jadi misalnya ini ya. Jadi di sini ada alokasi jam jasa. Nah, kita kan bisa menginput berapa lama nanti kita akan menyelesaikan pekerjaan audit ini. Nah, acuannya sebenarnya bisa di surat perikatan audit. Ya, di surat perikatan audit itu kan ada jangka waktu apakah 30 hari, 45 hari, 60 hari, ya kita akan isi di sini. Nah, tentunya kita harus melihat tanda atau warna ini ya. Jadi kalau kuning itu berarti kita bisa isi, sedangkan yang putih ini otomatis. Jadi di yang warna kuning ini kita isi misalnya tanggal mulainya 19 Februari 2020. Berakhirnya 30 Maret 2020. Maka dia akan menghasilkan jumlah hari 40 hari. Ini otomatis. Begitupun jamnya. Nah, di sini diminta mengisi berapa hari liburnya ya. Kemudian yang Sabtu Minggu, yang libur lain berapa. Sehingga dari 40 hari itu kemudian dapatlah berapa hari efektif. Ini juga otomatis karena di sini warnanya putih. Nah, kemudian yang jam mulai kerja itu bisa diisi jam berapa kita mulai kerja, apa jam masuk kantornya jam 8 ya kita isi jam 8. Kemudian pulangnya jam berapa? Jam 5 atau jam 4 sore gitu ya. Nah, sehingga nanti jam kerja efektifnya itu akan muncul berapa jam dalam sehari misal gitu.
Nah, jadi ini mengacu ke tadi yang saya jelaskan di petunjuk umum tadi, bahwa untuk mengisi hari itu kita harus berdasarkan setting regionnya ya. Regionnya kita settingnya apa? Kalau Indonesia ya berarti yang pertama hari, yang kedua bulan, yang ketiga adalah tahun diisi. Terus nanti secara otomatis dia akan menghitung berapa hari kita menyelesaikan pekerjaan audit ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang penting itu di sini sudah ada ya, sudah ada judulnya alokasi rencana kerja otomatis. Ini berdasarkan yang kita input di sini tadi. Nah, kemudian yang warna kuning ini kita tinggal membulatkan berapa. Ini misalnya kan di otomatisnya 1,59, berarti ini harusnya kita isi dibulatkan menjadi misal 2 jam berarti. Jadi ini kita bisa isi manual ya. Tapi basisnya apa? Basisnya yang sudah kita entry di depan tadi, di atas tadi. Karena ini berdasarkan hasil entry yang tersebut. Nah, di sini kita menyesuaikan. Ini karena tadi saya ada yang saya ubah informasi-informasinya sehingga ininya belum sempat disesuaikan. Jadi dasar menyesuaikan alokasi rencana kerja aktual itu berdasarkan alokasi rencana kerja otomatis. Kalau ini 1,59 berarti dianggap dibulatkan 2 jam, ini 9,95 berarti dibulatkan 10 jam ya. Yang ini 1,08 kita bulatkan 1 jam dan seterusnya ya. Jadi itu cara menginput untuk alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Ya memang nanti kalau memungkinkan memang harus ada pelatihan yang memang khusus untuk bagaimana cara pengisian. Jadi dalam istilah buku panduan aplikasi Atlas itu masuk ke dalam petunjuk teknis ya. Kalau yang sudah saya jelaskan tadi adalah petunjuk umumnya yang berguna untuk memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi Atlas. Nah, kalau petunjuk teknis bagaimana cara mengisi atau mengentry sampai kepada penyelesaian. Itu Bu. Terima kasih Pak Yudhika. Mohon ditutup screen-nya. Oke, sebentar. Aku undang. Nak ke tombol. Saya silakan Bapak Ibu. Nggak kedengaran. Suara Ibu Ika nggak keluar. Akan saya buka pertanyaan secara live, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin menanyakan kepada Pak Yudhika secara langsung. Akan saya buka untuk 2 pertanyaan. Bila tidak ada, akan saya lanjutkan dengan pertanyaan satu lagi yang cukup panjang. Bu Lili Pujiwati, saya persilakan. Bu Lili Pujiwati, monitor. Ada Bu Fitri. Silakan. Bu Lili Pujiwati, mohon izin bertanya. Sementara menunggu Ibu Lili Pujiwati, ini ada pertanyaan Pak yang tadi agak panjang, termasuk juga saran. Ya. Apakah aplikasi Atlas bisa customize sesuai kebutuhan audit berbeda dengan standar audit yang berbeda dan standar akuntansi yang berbeda serta quality assurance
tapi misalnya dihimpun menurut Pemda apabila yang sampai 500 lebih. Oke. Baik, pertanyaan saya dari Bu siapa tadi? Bu Lili ya? Dari Pak Sandika Jaya. Oh, dari Pak Sandika Jaya. Ya, memang aplikasi Atlas ini kan dibuat oleh P2PK dan IAPI yang memang tujuannya sebenarnya lebih utama untuk membantu auditor yang bekerja di kantor akuntan publik. Ya. Makanya memang P2PK itu bersama-sama dengan IAPI membuat aplikasi ini. Nah, bagaimana kalau yang mungkin teman-teman yang bekerja di auditor pemerintahan, apakah memungkinkan ya untuk di customize? Nah, kalau itu mungkin nanti yang kompeten atau yang berwenang dari pihak P2PK ya. Mungkin Bapak Ibu yang membutuhkan ya, terutama yang di auditor pemerintahan mungkin bisa mengusulkan ke P2PK ya, atau ke ke instansi lain yang memang punya kompetensi atau kewenangan untuk membuat aplikasi khusus untuk mengaudit pemerintahan ya, audit Pemda misal atau departemen atau kementerian ya. Karena sampai saat ini aplikasi Atlas memang diciptakan khusus untuk membantu auditor yang bekerja di kantor akuntan publik. Nah, sebagaimana kita ketahui kan kantor akuntan publik itu diawasi oleh P2PK ya. Jadi P2PK memang memantau pekerjaan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik, termasuk juga memberikan sanksi apabila kantor akuntan publik melanggar ya, baik itu kode etik, kemudian standar pengendalian mutu ya, atau melakukan malpraktek, maka nanti akan ada sanksi dari P2PK sebagai badan yang mengawasi atau membina jasa keuangan yang bekerja atau memberikan jasa keuangan. Nah, jadi memang sampai saat ini memang dikhususkan untuk akuntan publik atau auditor yang bekerja di kantor akuntan publik. Kalau memang bisa juga di customize untuk teman-teman yang bekerja di audit pemerintahan ya, mungkin itu akan bisa sangat membantu ya. Tapi yang berwenang atau yang bisa menjelaskan ya tentunya pihak dari P2PK yang membuat aplikasi Atlas ini. Begitu penjelasan dari saya. Ini satu pertanyaan lagi karena buka suaranya. Ya. Apabila masih monitor, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Apa? Silakan Ibu. Malah di mute gitu. Oke, saya bacakan saja. Apabila instansi pemerintah ingin menggunakan aplikasi tersebut, prosedurnya apa saja dan di mana kami bisa mendapatkannya, Pak Yudika? Oke, kalau instansi pemerintah mau menggunakan aplikasi Atlas, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sebenarnya mudah ya, Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi ini di websitenya p2pk.kemenq.go.id. Jadi bisa di-download di sana dan free tanpa harus izin juga. Nah, tinggal memang tadi bagaimana penggunaan atau pengisian aplikasinya memang dikembalikan ke masing-masing pengguna ya. Artinya ya semakin memahami, semakin menguasai tentunya akan bisa mengisi atau menggunakan aplikasi Atlas. Nah, khususnya di sektor pemerintahan atau di bidang pekerjaan auditor pemerintahan mungkin ya memang tadi banyak
yang harus disesuaikan sesuai dengan kebutuhan ya. Aplikasi itu kan ada keterbatasan. Nah, tentunya masing-masing pengguna itu nanti tinggal menyesuaikan saja apa yang bisa disesuaikan, apa yang bisa digunakan dari aplikasi yang sudah ada. Begitu. Ya, terima kasih Pak Yudika. Akan saya buka lagi pertanyaan dari dua penanya, tidak ada. Ibu itu raise hand, tapi Ibu Fitri dari SDIE Dr. Kesmutaki. Apabila dimonitor, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Biasanya di monitor Ibu Fitri untuk pertanyaan yang lain masih sama Pak, seputar apakah bisa digunakan untuk belanja atau bisa customize gitu. Kemudian apakah perlu izin? Ini tadi sudah dijawab karena memang ini free, jadi bisa di-download oleh semua orang. Baiklah, kita sudah selesai pada akhir acara. Apabila Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan, saya persilahkan untuk mengetik di chat room. Kemudian jangan lupa untuk mengisi daftar hadiah dari yang sudah kami berikan linknya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah registrasi pada saat awal dan membayar, insya Allah sertifikat dan materi akan segera kami kirimkan. Demikian untuk persembahan dari prodi akuntansi dalam rangka mensosialisasikan audit Atlas. Apabila ada banyak sekali kekurangan atau kesalahan teknis dari tim kami mohon maaf. Banyaknya peminat yang tidak bisa masuk pada sesi satu ini akan dibuka di sesi berikutnya. Terima kasih. Saya mohon untuk tepuk tangan lewat emoticon direction kepada narasumber kami, Bapak Yudika LIP yang sudah membagikan ilmunya pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Oh ya, kita akan foto bersama, mungkin Bapak Ibu bisa berpose untuk membuat jempol ya. Buat jempol diangkat gitu ya. Silakan, mungkin ada yang bisa membantu saya untuk ya, untuk yang dari screen yang satu ya, dari screen satu dulu untuk bisa dibantu difotokan untuk ya sampai dengan akhir ada 345, tapi sudah mencapai 370 kalau dari yang web sudah 72. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk yang screen 2, saya persilakan Bapak Ibu untuk membuat jempol. Oke, terima kasih. Untuk yang screen 3. 1, 2, 3. Jempolnya masih sudah beroleh ya. Untuk sudah sampai dengan 14 screen ini ya. Mohon jangan jempolnya nih yang ada di screen 4 dari Mbak Ayu Melani. Ya. Screen 5. Kemudian screen 6. Screen 7. Screen 8. Screen 9.
screen 10, screen 11, screen 12, screen 13, dan terakhir screen 14. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Ditutup dulu. Saya akan masih tetap membuka room, akan saya buka suara, silakan untuk Bapak Ibu saling berinteraksi. Terima kasih. Oh ini ada pertanyaan, apakah ada sesi kedua berikutnya untuk lebih ke teknis pengisian? Akan saya konfirmasikan kepada pembicara terlebih dahulu, nanti akan saya sebar juga selanjutnya. Karena data-data email maupun WhatsApp sudah kami rekam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Apakah ada materi? Ada. Nanti materi akan sendiri bersama dengan sertifikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ina dari host. Kami masih membuka room untuk Bapak Ibu bisa saling berinteraksi. Jika ada satu dengan yang lain bisa saling mengenal, bisa saling berinteraksi lewat chat, bisa reply privately, silahkan, atau mungkin bisa saling ngobrol dan misalnya bertukar nomor kontak dan lain sebagainya, barangkali bertemu dengan teman kuliahnya atau barangkali bertemu dengan teman sekolahnya dulu di kesempatan pada siang hari ini. Kami akan membuka room chat dan Zoom ini dalam 10-15 menit ke belakang. Jadi kami persilahkan Bapak Ibu yang masih punya waktu untuk bisa berinteraksi satu dengan yang lain, atau mungkin ada yang kepengen diajak kenalan dan lain sebagainya, silahkan bisa di chat secara privately. Izin Bu. Ya, monggo. Link daftar hadirnya nggak bisa ya? Bisa, masih bisa kita sampaikan di chat. Iya, tapi saya kok nggak bisa linknya ya? Oh, bentar Ibu. Nggak bisa. Masih terus kami buka Ibu linknya. Ada ya. 2 link. Yang pertama link yang terkait dengan daftar hadir. Kemudian yang kedua link untuk barangkali ada pertanyaan yang nanti disampaikan yang tadi tidak sempat bisa disampaikan di forum. Boleh di-share lagi nggak Bu di chat Bu yang link ya, daftar bisa, sebentar. Silakan bisa diisi, sudah kami post di chat, Ibu. Ya, lagi bukanya lama. Oh iya. Agak. Jangan di sini bukannya. Modus ini. Silakan, ini adalah forum untuk saling berkenalan. Barangkali ada yang mau berkenalan dengan Bu Moderator atau dulu anak sekolahnya. Halo. Assalamualaikum Bu. Materinya ngambilnya dari modeling ya atau gimana? Iya Mas Adi, nanti akan kita sampaikan. Jadi di dalam daftar peserta itu kami sudah menyimpan alamat email. Nanti akan kami sampaikan via email Mas Adi. Artinya terhadap pengaduan yang masuk saja, tetapi lebih dari itu untuk Mas Adi, apakah bisa mendengar reply dari saya? Ini ya.
Bapak Ibu sekalian, jika sudah meninggalkan alamat email, maka kami akan mengirimkan materi lewat alamat email Bapak Ibu semua. Kemudian, jika masih ada yang menghendaki sertifikat dan kemarin belum sempat untuk mendaftarkan untuk permintaan sertifikat, bisa berkontak dengan saya di nomor kontak saya. Silakan nanti bisa berkomunikasi lewat WA. Mungkin bisa melihat lagi. Ya, monggo, silakan. Udah dapat info besok ikutin audit. Tim audit. Hari Senin yang dari ibu. Hari Senin jadinya. Yang kemarin Depok jadi. Makanya tinggal nunggu surat. Lagi di itu. Lagi di tanda tangan hujan. Oh, jadi audit. Survei pendahuluan dalam rangka audit. Tapi tanda-tandanya gitu. Halo Bu Wika, maaf. Ya, siap. Ada yang bisa kami bantu? Tadi Bu. Tadi gitu. Tadi saya kayaknya lab. Ini tadi 2019 ya. Pak Adi, silakan Pak Adi. Tadi kayaknya saya lab Bu, kalau jaringan. Kayak mana ya penjelasan itu tadi? Materinya tadi? Sama Anggi sama Wita. Di-download di mana? Di WA. Nanti penjelasan materinya Pak, gue akan suruh kami pindah dulu. sampaikan lewat email. Tadi udah tak kasih tahu. Oh ya, lihat email ya Bu ya. Ya. Sekalian Ya, mereka kasih, mau Bu, ya. diskusi Ya. yang soal Selamat siang Bu Titi. yang tadi. Ya, Silakan Gitu, Ibu. Kak. mau nanya kontak WA-nya, Bu. Oh, mau minta nomor kontak Tinggal WA? nunggu Baik, suratnya. saya tulis di Datang aja berarti. chat ya Ibu. Surat. Gue juga. Kita udah bisa lab ya Bu? Bisa Bapak, silakan. Oh, oke Bu, makasih. Terima Ya. kasih, Bu. Saya save nomor Bu Wika ya. Ya, silakan. Terima Oke, kasih. terima kasih, Bu. Ya, Saya juga minta nomor ibu ya boleh Pak. untuk pengurusan sertifikatnya. Oh, siap. Terima kasih. Sama-sama Pak Bambang. Video itu kan dia bisa ambil alih semua tuh. Oh, gimana caranya? Matur nuwun Bu Ika. Ye, sami-sami. Bapak Ibu. Ya live ya, izin layar nih. Ya, Matur nuwun monggo, ya. matur Semua nuwun semuanya sangat. je. Ya. Matur nuwun Bapak-bapak je. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak Buko. Oke, matur nuwun. Bapak Ibu, sertifikatnya kami nanti. atas nama panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama melayani Bapak Ibu, baik sebelum maupun setelah acara ini ada yang kurang berkenan. Selanjutnya, jika masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan, bisa kontak di nomor saya, di nomor WA saya dengan senang hati. Kami akan melayani permintaan Bapak satu persatu, Bapak Ibu satu persatu, sesuai dengan kewajiban kami dan mohon dimaafkan jika selama forum ini terdapat beberapa kekurangan. Kami sudah menerima masukan dan juga respon melalui daftar hadir yang sudah kami share, dan terima kasih sekali atas tanggapannya yang luar biasa. Ini menjadi energi positif buat kami untuk mencoba mengkonsep pelatihan lagi yang lebih bermanfaat, dan juga mungkin nanti perlu kita pertimbangkan untuk menyusun forum yang lebih efektif supaya Bapak Ibu bisa lebih berinteraksi. Termasuk salah satu di antaranya terkait dengan waktu. Ada banyak peserta yang mengusulkan waktunya minta di pagi hari. Baik, nanti mungkin kami akan menyampaikan atau membuat serial pelatihan ini yang lebih spesifik untuk per masing-masing materi, bisa kami sampaikan terlebih dahulu survei supaya nanti lebih banyak lagi yang bisa mengikuti secara lebih
pas waktunya. Mungkin itu, dan karena 10-15 menit sudah berlalu, sekali lagi yang belum isi daftar hadir masih bisa ditunggu sebelum saya menutup forum ini. Sekali lagi dari panitia mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas bergabungnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam forum yang lain. Terima kasih sekali dan mohon maaf masih banyak terdapat kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi di serial berikutnya. Bapak Ibu, kami mohon pamit, kami mohon izin untuk bisa menutup forum ini. Terima kasih, salam hangat dari Prodi Akuntansi Universitas Dana Badra Yogyakarta. Sampai jumpa lagi di forum yang akan datang. Terima kasih. Waalaikumsalam.